Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program Kajian Hati bersama Ustadz Hilman Fauzi dan saya Fairuz Arafik yang akan menemani para jamaah yang ada di sini dan pemirsa di rumah. Kajian Hati dengan tema kita kali ini, yang kulepas bukan kehilangan, tapi bukti taat dalam pengorbanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, setiap kita harus belajar untuk bertakwa kepada Allah dengan cara melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larangkan. Idul Adha datang bukan berarti tak memberi makna dalam kehidupan kita. Tapi justru di momentum Idul Adha kita diberikan satu syariat. Yang satu syariat itu mengantarkan pahala yang besar kepada kita. Yakni berkurban. Apa? Berkurban. Kurban itu diambil dari fi'il madhi qarraba yuqarribu. Artinya dekat mendekatkan. Jadi saat orang berkurban, sesungguhnya dia sedang mendekatkan dirinya dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya. Yang sampai kepada Allah bukan darahnya. Yang sampai kepada Allah bukan kulitnya. Tapi ketahuilah saat kita berkurban, yang sampai kepada Allah adalah bukti ketaatan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bicara tentang ibadah kurban, kita belajar dari teladan manusia terbaik dalam hidup, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu adalah seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan panggilannya Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa Nabi Ibrahim disebut dengan kekasih Allah? Karena Nabi Ibrahim mau memberikan, berkorban apa yang dicintainya untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisahnya Nabi Ibrahim diminta oleh Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Yang kita tahu Nabi Ibrahim itu nunggu bertahun-tahun untuk bisa punya anak. Setelah anak itu lahir, setelah anak itu tumbuh dewasa, yang dinanti bertahun-tahun, sampai diabadikan dalam Al-Quran, falamma balagha ma'ahu sya'ya, maka tatkala putranya sudah masuk akil balik, sudah dewasa, apa kata Nabi Ibrahim? Anni ara fil manami anni yadhbahuka, wahai anakku, aku bermimpi dalam tidurku kalau aku harus menyembelih dirimu. Coba bunda sayang, pemirsa Trans TV, bayangin. Ditunggunya lama, dinantinya lama, pas udah punya harus kita lepaskan lagi. Berat atau tidak? Tapi tauhidnya Nabi Ibrahim, taatnya Nabi Ibrahim, hatinya Nabi Ibrahim, ikhlasnya Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, gimana nak? Ayah bermimpi kalau ayah harus menyembelih dirimu. Masya Allah, solehnya Nabi Ismail, apa dia katakan? Ya abatif al-ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu. Niscaya engkau akan mendapatkan aku menjadi orang yang sabar.
Dalam kurban ada bukti ketauhidan. Dalam kurban ada bukti keikhlasan. Dalam kurban ada bukti kesabaran. Maka pertanyaannya, siapa yang ingin makin dekat dengan Allah? Berkurban. Siapa yang ingin teruji keikhlasannya? Berkurban. Siapa yang ingin dibuktikan ketauhidannya? Berkurban. Dan kurban inilah langsung perintah Allah dalam Al-Quran. Inna a'toina kal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Apa permintaan Allah? Hanya dua. Fasolli li rabbika wanhar. Maka solatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Kurban tidak lantas menghabiskan semua uang kita. Kurban, Allah tidak meminta anak kita. Allah tidak meminta semua harta kita. Allah hanya minta bagian kecil, bagian sedikit dari apa yang Allah titipkan kepada kita. Pada akhirnya setiap kita adalah Ibrahim. Dan setiap Ibrahim punya Ismailnya masing-masing. Mungkin Ismail kita adalah harta kita, jabatan kita, pangkat kita, popularitas kita, keluarga kita. Sesungguhnya Allah tidak meminta Nabi Ibrahim untuk disembelih. Tapi sebenarnya Allah sedang meminta kita menyembelih rasa memiliki terhadap apa yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan yang berkurban Allah terima ibadah kurbannya. Dan yang belum sempat berkurban, semoga Allah limpahkan rezeki agar kita bisa berkurban. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, ini menarik sekali. Tadi saya ingin bertanya nih Ustadz. Boleh. Agar kita semua juga bisa dapat ilmunya dari Ustadz. Boleh. Kalau kita berkurban nih Ustadz, itu baiknya lebih baik satu kambing, satu sapi atau gimana Ustadz? Dan kalau satu kambing tuh kira-kira bisa buat satu keluarga atau hanya sapi aja Ustadz? Ya silakan Ustadz. Iya baik. Jika kita melihat berdasarkan keterangan, yang pertama tentu yang paling utama adalah satu unta. Setelah itu satu sapi. Setelah itu satu kambing. Setelah itu boleh satu sapi dibagi kepada 7 orang. Niatnya boleh untuk pribadi, tapi juga boleh untuk satu keluarga. Anjurannya kalau bisa setiap satu keluarga ada yang berkurban di waktu itu. Nah nanti setoran namanya biasanya dipilih. Mungkin sekarang nama ibu, mungkin tahun kemarin kan nama ayah, nanti nama anak. Yang jelas anjurannya kalau bisa satu keluarga dalam 1 tahun ada yang berkurban. Dan kita bisa juga misalnya satu kambing untuk satu keluarga boleh. Hanya kemudian namanya silakan di-mention atas nama siapa. Sehingga niat itu utuh dan kita bisa mendapatkan pahala kurbannya untuk satu keluarga. Insya Allah. Bunda, ada yang mau nanya nggak nih? Ayo, pasti banyak ya yang mau nanya ya. Tapi kayaknya Ustadz hari ini kita kasih kesempatan bintang tamu kita dulu deh Ustadz. Boleh. Ada siapa hari ini Kak Fai? Bintang tamu kita hari ini tuh spesial banget. Iya. Di sini ada Mas Adul dan istri tercinta, Masya Allah. Wenti. Sebelumnya kenalin Bu, nama saya Adul. Sering orang manggil Raffi Ahmad saya namanya. Enggak canda ya. Udah pada paham ya mah. Begini Pak Ustadz, saya dari dulu kan emang keluarga yang keluarga yang enggak ya sederhana lah ya. Orang tua tuh dua-duanya berdagang dan saya dari dulu tuh emang agak kecil dan itu sering banget dibully dan sering dihina-hina karena ya itu, karena kita tuh keluarga pedagang. Jadi sekolah pun saya
harus ngadu nasib Pak Ustadz. Artian ngadu nasib, biaya sekolah tuh agak sulit. Saya ngamen Pak Ustadz. Ngamen, bantuin jualan gado-gado, apapun yang menghasilkan duit. Saya lakuin dan selagi halal. Sampai dulu banyak lah yang saya jual, yang saya lakuin ya demi buat keluarga. Kita makan bareng aja, sembaring apa ya, biaya-biaya sekolah kayak begitu-begitu Pak Ustadz. Dan sampai suatu saat saya berpikir dengan kondisi fisik seperti ini mau jadi apa di Indonesia. Kalau di luar kita mungkin ya, nggak tahu ya kalau sekarang bisa dihargain. Kalau kita punya skill atau yang lain kita mungkin dihargain. Tapi di sini saya lulus STM aja, sekolah udah bagus gitu. Kebiasaan gua apa dan mau jadi apa? Saya selalu merenung di depan masjid sendiri. Dari habis Isya sampai sekitar jam 1 atau jam 2 sendirian. Berpikir mau jadi apa, mau jadi apa, mau jadi apa. Sampai suatu saat saya kabur dari rumah, saya pergi ke Pondok Bambu, ke tempat kakak ipar. Saya sendirian naik sepeda. Di situ saya niatin, saya tekadin, saya pengen jadi orang yang berada, nggak mau diejek sama sekitaran rumah lah dulu. Sama yang orang-orang lain juga. Sampai akhirnya saya niatin, saya puasain Senin Kamis itu nggak tahu siapa yang bilangin di dalam diri saya 7 Senin 7 Kamis. Dan di situ banyak banget tantangannya. Saya cuma punya duit 1.000 atau nggak punya duit banyak, dan itu bukan cuma nasi putih doang sama air. Di situ saya rasa berpikir banget, Bismillah ya Allah, kalau bukan saya siapa lagi yang ngebahagiain orang tua saya. Sampai situ saya nyoba datang ke kantor Bagito, dan di situ saya dicoba ya mulai dari figuran dulu, dapat duit, alhamdulillah saya kasih ke orang tua, mereka bangga, apalagi saya masuk TV Pak Ustadz, kiranya bukan main. Pokoknya keinginan saya cuma pengen ngebahagiain kedua orang tua saya Pak Ustadz, atau keluarga. Baik. Sampai nikah gagal sama yang pertama, dan ini ketemu sama yang ini. Saya gini ya Pak Ustadz ya, saya tuh paling deket sama yang namanya ibu. Bahkan waktu yang musim Covid kemarin, ibu saya sakit, saya sama teman saya yang ajak ke rumah sakit, dan semua rumah sakit sudah saya datengin. Dan kata dokternya itu ibu saya Covid. Pokoknya kalau apapun itu saya ya curhatnya ya cuma sama ibu doang, sama emak. Ada curhatnya dalam artian gini Pak Ustadz, yang senang-senang aja. Kalau yang kurang berkenan ya lebih baik saya telan sendiri. Ada kisah apa atau kejadian apa yang masih diingat sampai hari ini? Apa ya? Ya mungkin yang dulu belum bisa saya mempunyai keturunan, mungkin sekarang udah ada. Mungkin kalau ada beliau, ya kita kadang di rumah ngebayangin kalau udah ada mama, ya dia sayang kayak apa tahu, sayang banget. Ibu masih ada atau? Udah gak ada Pak Ustadz. Kapan? Kalau boleh tahu apa? Dia ngurus Pak Ustadz, pas sakit dan meninggal dia ngurus. Tahun 2023. Nah ini ceritanya gimana sampai ketemu dengan bidadari yang ini?
6 bulan galau di rumah sendiri ya kan. 6 bulan galau tuh. Iya, saya menyendiri di rumah nggak ada siapa-siapa, emang belum ada momongan ya kan, sendiri ya itu seperti orang gila saya Pak Ustadz. Ibu-ibu, saya ngobrol sama ikan yang ada di kolam situ. Ngobrol sama ikan. Iya. Ngobrol sama ikan tuh. Iya, kalau saya nabi mah mungkin dia nyaut kali mah. Saya harus seperti apa? Menghilangi kegalauan itu. Tiba-tiba manajer ngajakin jalan buat supaya nenangin saya biar supaya ceria. Buat apa? Saya bilang gitu. Yaudah jalan-jalan biar girang. Yaudah rapi-rapi. Pakai celana diajak pergi. Tau-taunya ketemuan sama ini. Oh. Iya. Terus tiba-tiba ketemuan tuh kan mungkin ada ceritanya dulu. Dari mana ketemunya? Oh itu saya rajin sering kadang-kadang live tuh yang sekarang lagi sering pada main. Oh live Tok-tok, talk iya, itu ya. tok-tok. Jadi kan saya kerja, pulang kerja kan sendirian di kosan tuh kan sepi. Cari nih yang seru-seru siapa ya, scroll-scroll. Bang Adul setiap live tuh lagi diurut terus lagi bercanda-canda gitu kayaknya seru. Oh Gitu. live-nya lagi diurut gitu ya. Nggak lama, boleh nggak Bang Adul lagi syuting dekat kantor kamu, boleh jemput nggak gitu. Ngobrol-ngobrol ya udah ngobrol-ngobrol dijemput. Tiba-tiba dia pengen nganterin ke rumah. Aku kan awal-awal kalau belum kenal nggak berani antar ke rumah, takut ketemu orang tua gitu kan. Karena kan belum tahu serius atau enggak gitu Pak Ustadz. Tiba-tiba maksa, pokoknya harus ketemu bapak gitu. 3 kali ketemu, langsung tiba-tiba ngelamar. Kenapa saya mau terima Bang Adul? Pertama keseriusannya, kedua dia pengen ketemu orang tua saya, meyakinkan orang tua saya, ternyata dia serius. Terus saya juga langsung dikenalin ke keluarga besarnya. Kebetulan lagi ngumpul, saya diundang, jadi nggak cuman ibu almarhumnya aja tapi keluarga besar semua gitu. Beliau sosok suami seperti apa di rumah tangga? Tegas, tanggung jawab, walaupun gak romantis tapi dia humoris. Oh, walaupun nggak romantis tapi humoris. Ketawa setiap hari dong ya berarti. Iya. Mbak, ini luar biasa banget ya. Ketemu sama Bang Adul ini dalam keadaan bukan lagi di masa berjayanya. Terus akhirnya memilih Bang Adul menemani di saat masa-masa sulitnya. Dan akhirnya bisa sampai di titik sekarang itu apa yang membuat Mbak sendiri memilih dan siap untuk menemani sampai nantinya pasti di pernikahan inginnya sampai menua bersama gitu. Bang Adul tuh nggak kayak laki-laki di luar sana yang suka gombal, yang dideketin perempuan gampang gitu. Oh, gitu ya, cool gitu ya. Oh, ternyata Bang Adul cool juga ya. Baik, Mbak Wenti, mungkin ada yang mau disampaikan kepada Bang Adul sejauh berumah tangga selama ini dengan suka duka yang didapatkan. Apa kira-kira? Boleh ditatap Bang Adulnya sekali guys. Lihat-lihatan dong. Itu Bang balik Adulnya nggak badan natap dong. namanya. Untuk suami saya tercinta, terima kasih. Selama ini sudah bertanggung jawab, sangat-sangat bertanggung jawab di keluarga kecil kita. Saat susah Bang Adul pun berusaha untuk mencukupi kehidupan kita. Apapun dia lakukan Pak Ustadz, sampai jual koleksi-koleksinya dia rela demi keluarga. Dari awal nikah juga saya bilang Pak Ustadz, saya nggak punya apa-apa. Ini kita mau nikah gimana? Jadi kita Lihat dong wajahnya kan, lihat. Nah, nggak coba yang benar, biar serius nih ngobrolnya nih. terima kasih udah menjadi istri yang baik, istri yang sabar, istri yang kuat, istri yang bisa cari uang. Ada satu pertanyaan yang kita berdua sempat diskusi Pak Ustadz.
kenapa pada saat kita bangkit, pada saat kita sudah mulai naik, ada aja orang yang iri atau berniat jahat sama kita. Itu semua kita rasain gitu. Apa yang harus kita lakuin atau baiknya dalam agama Islam kita harus bagaimana Pak Ustadz? Masya Allah, Bunda. Kita sering lihat Bang Adulnya tertawa, tersenyum. Tapi hari ini kita bisa melihat Bang Adul menangis. Dan ini sekaligus Ahilman ingin menyampaikan, jangan pernah mengira dan menyangka orang yang sering tertawa tidak punya luka. Boleh jadi cara dia menutupi lukanya dengan senyum tawa di wajahnya. Bang Adul sebelum Allah besarkan seperti hari ini, beliau melewati hidup yang sangat luar biasa. Pernah dibully, pernah direndahkan, pernah dihinakan. Maka siapapun hari ini yang sedang berat hidupnya, belajar untuk bersabar dan bertahan sampai nanti Allah besarkan hidupnya. Ada istilah dibentur, dibentuk. Ditempa, ditempatkan. Dibanting, terpelanting. Allah tidak mungkin membesarkan seseorang kecuali sebelumnya Allah memberatkan orang itu. Dan harus diingat, nahkoda yang hebat itu tidak berasal dari ombak yang ringan. Tapi nahkoda yang hebat berasal dari ombak yang besar. Dan Bang Adul membuktikan itu semua. Beliau berjuang, beliau bertahan, beliau berproses. Sampai kemudian Allah izinkan nama Adul sangat menempel dalam benak kita sebagai seorang komedian senior dengan segala karya yang beliau hadirkan. Yang kedua, ada satu hal penting yang harus kita pahami tentang doa seorang ibu. Pemirsa Trans TV, hati-hati dengan hati seorang ibu. Hati seorang ibu itu bisa menggerakkan semesta untuk mendatangkan apapun dalam kehidupan kita. Baik sama ibu kita, baik rezeki kita. Tapi mohon maaf, kita nggak baik sama ibu kita, jangan kaget kalau ada sesuatu yang sering mengecewakan dalam hidup kita. Ibu itu kunci dunia, pintu surga. Kalau mau dapat dunia, bahagiakan ibumu. Kalau mau dapat surga, bahagiakan ibumu. Muliakan ibumu, maka Allah muliakan hidupmu. Bahagiakan ibumu, maka Allah bahagiakan hidupmu. Bang Adul dan Mbak Wenti adalah cerminan seorang anak yang begitu berbakti sama orang tuanya, wabil khusus sama ibunya. Beliau bela-belain apapun, yang penting ibunya bahagia, yang penting orang tuanya bahagia. Walaupun mungkin hari ini setelah Allah berikan segalanya, ibunya lebih duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Bang Adul, Mbak Wenti, kebaikanmu akan terus mengalir. Maka doakan terus mama, doakan terus orang tua. Maka orang tua di alam kubur sangat menanti doa-doa terbaik dari anaknya. Dan yang terakhir, Mbak Wenti, Bang Adul, pohon itu makin tinggi, anginnya makin kencang. Setuju? Jangan silau dengan pujian, jangan galau dengan cacian. Kita gak bisa bikin orang suka sama kita semuanya. Pasti akan ada aja orang yang gak suka sama kita. Betul? Jadi gimana Ahilman? Untuk orang yang iri, untuk orang yang dengki, 3 saja. Maafkan, doakan, ikhlaskan. Gak apa-apa orang gak suka sama kita. Yang penting Allah suka sama kita. Setiap orang mungkin gak bisa kita semua senengin. Tapi yang pasti kita jangan nyakitin orang. Karena setiap kebaikan pasti balasannya kembali kepada orang yang berbuat baik. فَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat baik, Allah balas kebaikannya.
Siapa yang berbuat buruk Allah juga balas keburukannya. Terakhir Bang Adul, Mbak Wenti, nitip zikir yang harus dibaca kalau boleh di rumah. Coba diamalin doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau pas lagi jatuh, lagi ngerasa terpuruk, lagi galau, coba diamalin bacaan yang tadi. Kita doain ya, mudah-mudahan Bang Adul sama istrinya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatin badannya. Mudah-mudahan rumah tangga ini sakinah mawaddah warohmah. Dan Bang Adul, Mbak Wenti bisa jadi ayah dan ibu yang baik untuk anaknya. Amin ya robbal alamin. Enggak sih. Enggak sama sekali bakal kenal Bang Adul, bakal nikah sama Bang Adul, enggak ada. Tadi tuh kurang lebih kita dapat doa-doa juga ya buat nenangin diri. Mungkin nanti selanjutnya kita harus hafalin doa-doa dari Pak Ustadz juga tadi. Tenang aja sih Kak. Semoga nanti besar bisa lebih bahagia dari orang tuanya. Jadi anak berbakti, jadi anak soleha. Itu aja.